Kalian lagi nyari lampu untuk kebutuhan videografi dan fotografi kalian, nah tapi ruangan ataupun studio kalian nggak terlalu besar. Nah ini ada sebuah lampu yang cocok nih buat di studio yang ukurannya kecil, dan sekarang juga saya lagi pakai nih yang di belakang ini yang warna merah. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi, kita B-roll dulu. Assalamualaikum, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Randy di channel Review. Dan di video kali ini saya mau nge-review lampu dari Godox ini yang tipe P260C. Nah, seperti yang kalian udah bisa lihat, di sini nggak kelihatan titik-titik LED-nya karena lampu ini sudah ada built-in diffusernya. Nah, jadi kita nggak perlu pakai softbox lagi atau pakai diffuser lagi. Cahaya yang dikeluarkan dari lampu ini sudah cukup soft. Dan kenapa saya bilang lampu ini cocok banget buat di studio yang kecil atau di ruangan yang kecil, karena profil dari lampu ini cukup tipis. Nah, ini kalian bisa bandingin ya. Saya ada Godox SL60W yang udah pernah saya review juga. Nanti saya taruh linknya di atas. Kalau kita bandingin, yang pasti ini profilnya lebih tipis. Dan untuk si SL60W, kalau kita mau mendapatkan cahaya yang soft, kita harus menggunakan softbox. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, saya bandingin biar kalian ada gambaran mana yang lebih nggak makan tempat. Nah, ini saya pakai softbox 120 cm. Nah, tapi walaupun kita pakai yang 60, mau yang 80, 90 cm, tetap aja dia akan lebih makan tempat dibandingin si LED 260C ini. Nah, kendalanya biasanya kalau kita pakai softbox, ruangan kita tuh jadi berkesan sempit gitu ya. Apalagi kalau ruangan atau studio kita nggak terlalu gede. Di paket pembeliannya kita mendapatkan lampunya, kita mendapatkan sebuah remote, kita mendapatkan adapter. Ada juga paket yang menawarkan ekstra baterai, dan ini kita kalau mau pakai baterai kita harus langsung pakai 2 ya. Dan untuk baterainya saya lupa NP berapa, nanti saya tulis saja. Dan saya juga kebetulan hanya punya yang NP FM50 yang seperti ini, dan ini nggak bisa ya. Yang pasti kalian harus pakai yang saya tulis di sini lah ya. Yang menjadi salah satu kelebihan dari lampu ini adalah karena dia memiliki sebuah remote. Jadi ini enak banget nih, kita bisa dari jauh aja ya, kita nggak perlu bolak-balik ke lampunya kalau mau setting-setting. Dan kita bisa setting temperatur warnanya. Temperaturnya warnanya bisa dari 5600 ke 3300. Dan kalau untuk kebutuhan saya sih sebetulnya saya suka pakai 2800. Nah, jadi sayang banget menurut saya, karena saya kadang suka yang lebih orange gitu warnanya ya. Nah, tapi nggak masalah juga, kita bisa pakai solusi color gel. Nah, tadi di awal video kalian juga ngeliat tuh ada background warna merahnya, itu saya juga pakai lampu ini. Nah, tapi saya menggunakan color gel. Nah, jadi ini lampunya belum RGB, tapi dia sudah bicolor. Selain color temperatur, kita juga bisa ngatur kecerahannya atau brightness-nya melalui remote, dan kita juga bisa atur channelnya. Nah, ini adalah sebuah remote universal dari Godox yang saya kebetulan jadi punya 2 ini, karena yang satu lagi pakai SL60W. Nah, tapi kalau di SL60W kan kita nggak bisa atur color temperaturnya. Kalau di Godox ini kita bisa atur color temperaturnya melalui remote ataupun melalui panel di belakang lampunya. Nah, di belakang lampu ini di bagian sini ada tempat naruh baterainya, dan kita harus taruh 2 baterai baru dia bisa hidup. Nah, kebetulan saya belum punya baterainya. Dan yang kerennya lagi, kita juga mendapatkan layar display di sini ya. Nah, jadi semuanya sudah tertulis, kalau temperaturnya berapa, brightness-nya berapa, dan juga bisa kelihatan kita berada di channel yang mana. Oke, sekarang langsung aja kita tes lampu ini, kita jadiin key light atau lampu utama, kita coba juga sebagai backlight, dan kita coba juga sebagai fill light. Yuk. Oke, sekarang lampunya udah saya taruh 45 derajat di depan saya. Ini kita masih pakai lampu yang awal ya. Sekarang coba saya matiin lampu yang key light saya matiin, saya ganti menggunakan si 260C ini. Oke, ini sekarang kita udah pakai lampu 260C-nya. Ini di 75%. Ini masih bisa kita terangin. Coba kita naikin ke 100 ya. 85, 90, 100. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Menurut saya sih secara power ataupun cahayanya lumayan, tapi kalau dibilang yang terang banget enggak. Nah, jadi untuk key light masih bisa. Nah, tapi walaupun mungkin jaraknya nggak bisa jauh banget atau nggak bisa di ruangan yang terlalu besar. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan saya buat video-video seperti ini, buat kalian juga yang mau
bikin video di rumah ataupun di studio-studio yang nggak terlalu besar, ini udah cukup banget. Nah sekarang sekarang saya matiin fill light saya dulu ya. Fill light. Nah ini kondisinya kalau saya nggak pakai fill light, saya cuma pakai lampu 260C-nya di 75%. Oke, sekarang kita tes, kita turunin dia bisa seredup apa ya, biar kalian ada gambaran. Ini saya turunin sudah di 50, 40, 30, 20 dan di 10. Nah, ini kondisi yang paling redup, dia bisa seperti ini. Nah, jadi kan ada gambaran kalau kondisi jarak kurang lebih semeteran dari lampu 10%, kondisinya seperti ini. Sekarang saya mau coba dijadiin backlight. Oke, ini sekarang Godox 260C-nya saya coba sebagai backlight. Nah, kalian bisa lihat nih yang putih di sini nih. Nih, coba saya matiin. Nah, ini sekarang kondisinya mati. Ini saya hidupin. Dia kalau sebagai backlight ya kurang lebih lah seperti ini ya, biar lebih kelihatan. Lampu utama saya matiin. Nah ini dia nih. Nah ini sebagai contoh aja gimana hasilnya kalau kita jadiin backlight. Yang pasti sebagai keylight masih oke, tapi yang penting ruangan atau jarak subjek dengan si lampunya jangan terlalu jauh kalau sebagai keylight. Kalau sebagai fill light udah pasti bisa, sebagai backlight juga masih oke. Oke, sekarang saya mau masuk ke build quality-nya. Build quality-nya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Build quality-nya menggunakan plastik. Ya plastiknya lumayan lah, nggak yang jelek banget. Nah tapi berasa kalau lampu ini ringan. Nah ini menjadi kelebihan dan kekurangan ya. Karena biasanya lampu-lampu yang bagus itu dia solid banget dan beratnya juga cukup berat. Nah ini ringan banget. Nah tapi karena ringan, kelebihannya adalah enak buat dibawa-bawa. Nah tapi sayangnya kita nggak dikasih tas, jadi kita harus beli lagi. Nah yang pasti secara overall build quality-nya biasa-biasa aja menurut saya ya, sesuai dengan harganya lah. Nah buat sebagai gambaran, kalau saya bandingin dengan yang terdekatnya adalah yang GVM ya, kalau nggak salah GVM yang harganya 1,3, 1,5 gitu ya. Kalau kita bandingin dengan yang lampu GVM itu masih jauh lebih bagus sih GVM. Dia kan bodinya aluminium dari besi gitu ya. Kalau ini berasa banget plastiknya. Nah tapi ya ada kelebihannya masing-masing lah. Kalau ini memang yang menjadi kelebihannya adalah dia ada remote-nya, bisa kita atur dari jauh, dan dia juga sudah ada diffusernya. Oke, secara overall kesimpulan dari saya adalah lampu ini worth it banget, rekomend banget. Harganya itu kurang lebih 900-an ya, 980 ya, sejuta lah ya. Kalian sekarang bisa coba lihat di marketplace. Kalau terakhir saya lihat sih harganya di kurang lebih di sejuta pas lah ya, kurang lebih di situ. Dengan harga di 900 ribuan kita mendapatkan lampu seperti ini, bisa jadi keylight, fill light, backlight, dan kita juga mendapatkan sebuah remote dan dia sudah ada diffusernya. Dia menurut saya sih oke banget ya. Nah memang yang agak kurang sedikit adalah perihal build quality-nya. Nah tapi kalau kalian makainya cuma di studio buat di rumah-rumah aja, nggak di outdoor dan tempat-tempat yang ekstrim, ini udah oke banget. Oke viewers, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.